Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah jangan meremehkan firman Tuhan Allah. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari surat Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa mereka meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan itu jelas sekali. Meremehkan firman Tuhan itu berarti meremehkan satu-satunya hubungan kita dengan Allah. Kita lecehkan, kita remehkan. Kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Kita tidak menghormat firman Tuhan ini. Kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan ini. Sehingga kita mengundang murka Allah yang menyala-nyala atas diri kita. Kita mengundang kehancuran dalam hidup kita. Orang yang meremehkan firman Tuhan itu sama dengan orang yang memilih hawa nafsunya daripada perintah-perintah Allah. Orang yang lebih memilih bujukan-bujukan dia, kedagingan kita, daripada memilih janji-janji dan penghiburan Tuhan Allah. Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah. Mereka lebih mengutamakan hal yang berdosa. Mereka sudah diperingatkan, tapi tetap keras kepala. Itu orang yang meremehkan firman Tuhan. Dan akibatnya apa, saudara-saudara? Mereka menghancurkan hidup kita, baik di surga maupun di alam lain. Mereka makin jauh dari Tuhan Allah sehingga tidak ada persekutuan dengan Allah. Mereka akan mengalami sengsara neraka untuk selamanya. Bagian yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang menghormati firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan teratur dan sungguh-sungguh. Takut kepada firman Tuhan, takut untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan atau hal yang dosa, takut diperbuatnya. Dia menghindari hukuman Allah. Dia menghindari kehancuran yang diterima. Dia menghindari, karena itu dia taat kepada firman Tuhan secara terus menerus. Akibatnya apa, saudara-saudaraku? Hidupnya senantiasa sejahtera di dalam Tuhan. Sejahtera di dalam hidup kita, sejahtera dengan sesama kita, sejahtera dengan lingkungan kita, dan sejahtera kepada Allah. Agar yang kedua, selalu bersekutu dengan Tuhan Allah setiap saat, sehingga imannya selalu bertumbuh karena persekutuan dengan Allah setiap saat. Akibat yang ketiga, mendapat hidup kekal di surga untuk selamanya. Bagian yang ketiga, saudara-saudaraku, kami mengajak kepada saudara-saudara dan saya yang belum percaya atau yang sudah percaya
Ayo, jangan meremehkan firman Tuhan, sedikit pun jangan. Berjuanglah terus, karena iblis setiap saat mengelilingi kita, mencari kelemahan-kelemahan kita, untuk supaya kita tidak taat pada firman Tuhan. Karena itu, saudara dan saya, siapapun mereka, jangan sampai meremehkan firman Allah. Iblis menggunakan kelemahan kita, mengelilingi kita setiap saat untuk menghancurkan kita, supaya kita tidak taat pada firman Tuhan. Kita lebih baik meremehkan firman Tuhan. Itu kehendak iblis yang jangan kita turuti mereka. Kita berjuang dengan memilih dari berbagai pilihan. Kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita mengerti ini, mari kita kabarkan firman Tuhan kepada mereka-mereka yang belum taat kepada firman Tuhan. Mereka yang masih meremehkan firman Tuhan, kita kabari kabar baik ini, supaya mereka jangan meremehkan firman Tuhan, supaya mereka dengan kita beroleh akibat untuk taat kepada firman Tuhan. Kita sejarah hidupnya, kita selalu diberkati Tuhan Allah. Kita akan mendapatkan kehidupan kekal di surga kelak pada mereka-mereka yang sudah percaya, yang tidak meremehkan firman Tuhan lagi, tapi taat dengan firman Tuhan lagi. Haleluya. Immanuel. Amin.